Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Pagi ini kita akan mempelajari satu perikop dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan fokuskan perhatian kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Ibu Ci, temani Ibu Lilis. Ya, kasih. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, saya akan bacakan ayat-ayat ini dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah menang atas pergumulan hidup. Ya, kita tidak berperang seperti Yosua. Ya, kita memiliki musuh-musuh seperti Amalek. Tidak. Tetapi kita akui dengan jujur, begitu banyak pergumulan hidup. Peperangan-peperangan yang terjadi di hidup kita. Saudaraku, peperangan rohani, pergumulan hidup, baik hubungan suami dan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, pergumulan dalam pekerjaan. Karena itu tema ini sangat relevan untuk kita pelajari bersama-sama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita kira, kita kenal, terkadang memberi kejutan yang menyentak kita. Kita kenal Tuhan, kita tahu Tuhan, kita sudah bergumul, kenapa kok ada masalah, bikin kita kaget. Katanya Tuhan menyertai kita, katanya Tuhan ada bersama dengan kita, tapi faktanya kenapa Tuhan sepertinya membiarkan kita. Saudara, acap kali dalam rutinitas hidup dan ibadah kita, Tuhan terasa jauh dan peduli hanya pada hal-hal yang kita labeli sebagai rohani. Kita rasakan melayani, ya, pemusik, entah saya bawa firman, kita yang ibadah, rasanya kita menikmati hadirat Tuhan. Rasanya kita mengalami penyertaan Tuhan. Tetapi secara sadar atau tidak, seringkali kita menganggap ada hal-hal dalam kehidupan kita yang lebih penting bagi Tuhan. Seperti misalnya pelayanan dan saat teduh kita. Ada hal-hal lain yang Tuhan tidak pusingkan. Satu sisi Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan dalam pelayanan ibadah atau dalam renungan pribadi, saat teduh pribadi kita di rumah. Tapi sisi yang lain sepertinya ada kesan. Tuhan tidak pusingkan seperti pekerjaan kita.
kenapa kok dalam kondisi COVID ini Tuhan tidak memberkati, bahkan saya di PHK misalnya. Ya, dalam bisnis kenapa kok tidak ada perkembangan? Dalam keluarga kenapa masalah belum selesai? Dalam kehidupan sosial kok begitu banyak masalah. Dan ini seringkali mengganggu konsentrasi kita. Hari ini kita belajar dari orang Israel. Ya, Israel sedang menghadapi perang melawan Amalek di Rafidim. Ini perang pertama. Amalek ini kalau kita lihat sejarahnya dari keturunan Esau. Berarti masih ada berbau keluarga juga. Karena Yakub adalah saudaranya Esau juga. Tetapi yang menarik dalam Alkitab kita baca, Tuhan sangat marah kepada orang Amalek. Kenapa demikian? Karena orang Amalek melakukan penyerangan, mereka adalah orang galak. Dan boleh katakan terkesan perampok. Ya, mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas karena orang Israel sendiri tidak jago dalam berperang. Mereka hanya dipekerjakan sebagai kerja paksa selama di Mesir. Dan sekarang mereka sedang pergi, sudah menikmati begitu banyak pergumulan dalam perjalanan, begitu lelah. Dan mereka diserang dari belakang. Itulah gambarannya. Dan menurut seorang penafsir, ini penafsir, ya dikatakan kemungkinan musuh Israel itu, yaitu orang-orang Amalek, menutup mata air yang ada di Rafidim. Ini strategi perang. Ya kalau di Indonesia, di mana-mana ada sumber air. Di sana susahnya minta ampun cari air, semuanya padang gurun, pasir semua. Nah, lalu ada sumber air namanya oase, ditutup oleh orang-orang Amalek. Saudaraku, jadi supaya apa? Supaya pasukan-pasukan Israel dibuat tidak berdaya sehingga mereka mudah untuk mengalahkan Israel. Tetapi kita melihat Tuhan menolong mereka dengan cara yang ajaib. Dengan mengeluarkan air dari gunung batu di gunung Horeb. Pasal 17 ayat 6. Jadi saudara, saya tidak membaca ayat banyak, saya ingin khotbah cuma setengah jam begitu ya. Tadi diberikan pada saya sudah 7:30. Saya harapkan bisa lebih cepat gitu. Nah saudara, kegagalan atau beratnya persoalan bisa membuat kehidupan kita terasa sangat melelahkan. Jujur, kegagalan, pergumulan bisa bikin kita capek. Paling tidak 3L, lemah, letih, lesu. Ditambah jadi 7L apa? Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, lebay, litoy. Saudaraku, jadi sangat melelahkan. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan memberikan janji-janji kemenangan di depan kita. Kita seolah jujur, kita tidak mampu lagi berjalan untuk menggapainya. Karena persoalan demi persoalan itu ada menghadang. Sehingga kita merasa masa depan kita gelap. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana pergumulan orang-orang Israel ketika Tuhan ingat kembali janjinya kepada Abraham. Bahwa tempat mereka di tanah Kanaan. Dan orang Israel berdoa supaya Tuhan bebaskan mereka dari tekanan, kekejaman Raja Fir'aun. Saudaraku, sehingga Allah utus Musa sebagai pemimpin dan Harun sebagai imam. Dan kita melihat dalam upaya negosiasi untuk mereka keluar dari Mesir begitu berat. Memang ada kesengajaan Allah mengeraskan hati Raja Fir'aun. Bapak saudaraku, saya sampaikan ini bisa membaca sendiri di rumah. Sebagian perenungan saya harapkan begitu saudaraku ya. Maaf, kita ini bukan kerbau tapi gambaran saja. Kalau kerbau habis makan rumput, mencari sebuah tempat, dia keluarkan lagi apa yang dia makan. Dia kunyah kembali. Saya harapkan begitu saudaraku ya.
Karena itu saya cuma memandu sebagai fasilitator. Saudara coba gali atau catat nanti di rumah dibaca. Nah saudaraku, dalam pasal 7 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 10. Fir'aun berupaya untuk menghalangi dan dengan sengaja dia tidak mengizinkan orang Israel pergi. Ya sekitar 2 jutaan lebih. Ya, yang laki-laki 600 ribuan, belum yang wanita. Tetapi dengan cara ajaib, Allah memberikan 10 tulah untuk menyadarkan Fir'aun. Sehingga terakhir ketika tulah yang ke-10 anak sulungnya meninggal. Sehingga dia tidak bisa apa-apa lagi, silakan kalian pergi. Namun ketika orang Israel berjalan pergi, Raja Fir'aun tidak rela. Dengan 600 pasukan berkuda, lengkap dengan para perwira, pasukan yang terlatih mengejar orang Israel. Dan orang Israel terjepit di depan Laut Tebro atau Laut Syub. Ini bukan Laut Merah. Sekitar di daerah terusan Suez dengan Mediterranean. Laut Tengah. Jadi banyak pendeta katakan Laut Merah, ini bukan. Ya saudaraku, jadi Laut Tebro atau Laut Kolsom atau Syub dalam bahasa Ibrani, Tebro itu bahasa Mesir. Nah saudaraku yang saya kasih, lalu mereka terjepit mau maju laut, mundur. Fir'aun dengan pasukan yang lengkap, maju kena, mundur kena. Bisa bayangkan. Dengan cara ajaib. Tuhan yang sudah berjanji untuk mereka pergi ke tanah Kanaan, memberikan kemenangan. Sebagaimana dia memberikan 10 tulah untuk mendidik, menghajar Fir'aun. Laut bisa terbelah. Ketika mereka berjalan, Fir'aun juga mengejar. Ketika komplit semua sudah menyeberang laut yang menjadi daratan itu, Allah perintahkan Musa untuk berdoa, untuk meletakkan tongkatnya sehingga laut kembali. Fir'aun dengan pasukannya mati semua. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-15 mereka bersukacita. Pasal 14 mereka menyanyi bersukacita. Mereka berjalan lalu sampailah mereka di gurun Syur. Perbekalan air mereka habis. Kalau toh ada air itu pahit. Marah. Di samping itu mereka kelaparan. Saudara bisa lihat dalam pasal 15 dan pasal 16. Kelaparan. Bayangkan Musa yang disalahin. Ketika depan laut di belakang pasukan mereka juga marah. Apakah di Mesir kekurangan tempat untuk ngubur mereka? Sekarang pun mereka protes. Kami di Mesir bisa makan daging. Di sini kita makan apa? Mereka kelaparan. Tuhan berikan roti, mana sorga, dari sorgawi turun roti setiap pagi selama 40 tahun dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dan sekarang di Rapidim pasal 17 ayat 1 sampai 7 tidak ada air yang saya kupas di awal tadi. Dan mereka harus menghadapi orang-orang Amalek. Saya bisa membayangkan ini pergumulan yang dihadapi oleh orang Israel. Masalah demi masalah. Katanya Tuhan memberikan tempat yang ideal. Katanya Tuhan menjamin kehidupan mereka. Tapi kenapa persoalan demi persoalan itu muncul? Apa yang dapat kita pikirkan hari ini? Hidup memang tidak lepas dari persoalan. Hidup tidak lepas dari pergumulan. Tapi tema kita hari ini menang atas pergumulan hidup. Tantangan dan persoalan hidup manusia itu adalah wajar. Seperti kerikil-kerikil, bagaikan kerikil-kerikil yang mengganggu setiap langkah perjalanan hidup kita. Ada begitu banyak kerikil-kerikil atau batu-batu yang menonjol yang bikin kita tersandung, kita jatuh. Itulah gambaran masalah. Tapi di saat seperti itu kita diminta untuk percayakanlah hidup kita. Masalah kita itu hanya kepada Tuhan.
Ketidakpercayaan kepada Allah dapat membuat kita memandang setiap perintang-perintang kecil itu seolah-olah batu-batu besar yang menonjol. Padahal kerikil yang kita lihat adalah batu besar. Saudara, saat saudara berada di tempat yang sulit, Allah beserta dengan kita. Nanti sore, saudaraku yang saya kasih, Allah yang sama sudah membimbing saudara masuk dan akan membimbing saudara itu keluar. Kita bisa menang atas pergumulan hidup. Kalau kita memiliki pemahaman yang ada dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Sekali lagi, kita bisa menang atas segala masalah hidup kita. Kalau kita memahami prinsip-prinsip yang tertulis dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Yang pertama, memberi kesempatan Tuhan Allah bekerja. Sama-sama kita perkatakan, 2, 3, memberi kesempatan Allah bekerja. Ya, sore nanti saya ungkapkan bagaimana Elia takut, kebingungan. Di sini kita belajar pada pagi ini, apapun masalah kita, beri kesempatan. Jangan andalkan kekuatan kita, beri kesempatan Tuhan ambil bagian dalam setiap kesulitan kita untuk bekerja. Keluaran pasal 17 ayat 11 kita menemukan kata-kata Musa mengangkat tangannya. Ketika Musa mengangkat kedua tangannya, maka Yosua dengan pasukan pilihannya menang. Ketika Musa kelelahan, tangannya tidak kuat diangkat terus turun, Yosua dan orang Israel kalah. Mengangkat tangan ini analogi, memberi kesempatan Allah bekerja. Ketika ada masalah, angkat tangan. Maka Tuhan yang akan turun tangan. Sekali lagi, ketika ada masalah, angkat tangan. Itu gambaran tidak berdaya, menyerah. Di saat kita menyerah, maka Tuhan turun tangan bekerja. Nah, kita lihat angka 0. Saudara, kalau kita ujian diberikan 0, nangis enggak mahasiswa? Randy, kenapa nangis? Karena tidak ada nilainya. Tapi angka 0 ditambah 1 di depan, punya nilai enggak? Punya nilai. Apalagi ditambah dengan 0, 0, 0, 0, terus 0 yang tidak ada artinya ketika menyatu dengan angka 1. Itulah gambaran kita. Kita ini bukan apa-apa. Sehebat-hebatnya kita, sejago-jagonya kita. Kita nggak punya daya yang hebat. Karena itu izinkan Allah bekerja. Mengapa Allah izinkan berbagai macam pergumulan hidup, tantangan hidup? Agar Bapak, Ibu, Saudara dan saya bersandar penuh. Jangan setengah-setengah, sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Kita tidak perlu berperang sendirian. Dalam hari masalah jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Minta agar Tuhan yang menjadi pemimpin perang kita. Saya berikan gambaran seekor lebah yang jatuh ke dalam cangkir atau gelas kopi kita. Apa yang terjadi? Saudara pernah amati ketika lebah masuk ke dalam gelas kita? Gelas yang terbuka? Maka lebah itu akan tetap dalam gelas itu sampai mati. Kecuali kita bantu. Kita enggak tega. Kita angkat dia dari gelas untuk keluar. Lebah tidak pernah lihat jalan keluar pada bagian atas. Sekali lagi, lebah tidak pernah berusaha keluar dengan cara melihat bagian atas. Melainkan lebah itu berusaha cari jalan keluar lewat
pinggir dekat dasarnya. Dia berputar di situ saja, tidak naik ke atas. Tidak mencari jalan di mana tidak ada jalan. Hingga akhirnya menghancurkan diri sendiri. Banyak kita seperti lebah. Tidak pernah mendongak ke atas, di depan laut, di belakang Fir'aun. Mati aku. Seringkali kita seperti itu. Sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Maka berilah kesempatan untuk Tuhan Allah bekerja dalam hidup kita. Kemenangan Israel terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Dengan mengangkat tangannya Musa kepada Tuhan. Musa menunjukkan ketergantungannya, menunjukkan imannya, kepercayaannya hanya kepada Allah. Karena itu doa itu menjadi kekuatan kita. Ketika Musa berhenti berdoa, maka berhentilah aliran kuasa Allah kepadanya, kepada bangsa Israel. Penting berdoa. Namun kadang-kadang kita merasa kecewa. Pak, apa kurangnya saya? Saya setiap waktu berdoa. Saya bukan hanya 5 waktu, bahkan lebih dari 5 waktu saya berdoa. Tapi kenyataannya persoalan itu muncul. Nggak lepas-lepas. Tadi pagi subuh, saya mendapatkan kiriman pesan kisah seorang ibu tua yang bekerja hanya menjual tempe. Nanti kalau di GBT Group mau minta saya akan kirim. Ceritanya panjang. Saya ambil ringkas cerita. Ibu ini hanya bergantung dengan jual tempe ke pasar. Ini orang Kendal, Karangayu, Kendal, Jawa Tengah. Lalu, tapi ketika beliau periksa tempe itu, belum matang. Artinya belum keluar putih, raginya belum bekerja. Jadi mentah. Tapi karena ibu ini ibu yang tekun, tidak pernah mengeluh. Selalu berdoa, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu. Supaya saya bisa menjual, karena dia tidak punya uang untuk membeli tempe lagi. Dia harus bekerja setiap hari menjual tempe. Sambil dia berdoa dengan penuh keyakinan, sampai di pasar. Dia berdoa dengan penuh harapan. Buka bungkusan daun tempe, tetap belum matang. Dia nangis. Ketika dia menangis, seorang ibu setengah paruh baya menepuk bahunya. Saya mau beli tempe. Ibu ini bilang, ibu ini yang jual tempe ini nangis. Kenapa ibu nangis? Ya, tempe saya mentah. Tapi dia berdoa supaya bisa matang, dibuka tetap mentah. Ibu separuh baya ini, justru saya sedang mencari dari tadi, saya putar-putar ke pasar. Saya tidak menemukan tempe yang mentah belum jadi. Ibu ini berdoa. Ya, lalu maksud ibu bagaimana? Saya mau membeli tempe mentah karena saya besok berangkat ke Seoul, ke Korea Selatan. Karena anak saya ingin menikmati tempe asli dari Indonesia. Saudaraku, saking senangnya. Ya, dia berdoa supaya tempenya jangan matang. Dia berdoa, tetap mentah. Semangat. Berapa ibu? 50.000 saja. Kalau kemahalan dikurangi tidak apa-apa. Ibu yang beli ini biasanya berapa habisnya? 200.000. Lalu ini, ibu ini saking senangnya menemukan tempe mentah, diberikan 300.000. 200.000 untuk tempe, 100.000 untuk saking senangnya dia untuk. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan bekerja dengan di luar apa yang kita duga. Karena saudaraku, jangan saudara merasa karena izinkan Allah bekerja, selalu doa saudara dijawab. Belum tentu. Kadang-kadang di balik kegagalan itu, Tuhan ingin berikan berkat yang lebih besar. Bagi cowok-cowok atau cewek yang sedang patah hati ditinggalkan pasangan. Tenang, sabar. Mungkin ada yang lebih baik dari pacarmu. Saudara yang mengalami PHK, mungkin ada lebih baik pekerjaan diberikan. Mungkin Anda diminta bekerja sendiri dengan modal. Cara ajaib Tuhan berikan. Kemarin sore saya mendengarkan sebuah motivasi yang luar biasa. Untuk menjadi orang sukses atau kaya,
Jadilah anaknya orang kaya. Benar ya? Jadilah anak, otomatis anak itu menjadi kaya karena bapaknya kaya. Yang kedua, menikah dengan orang kaya. Akan jadi kaya juga. Yang ketiga, berusaha dan berjuang menjadi kaya. Ini yang paling berat. Butuh motivasi yang positif, pikiran yang positif. Harus berjuang, berusaha, dan menginginkan dan menyadari bahwa untuk sukses butuh perjuangan. Maka saya lihat kalau ada orang yang tidak setia dari yang kecil saja, dipercayakan nggak bisa lakukan, jangan harap bisa berhasil. Kadang-kadang Tuhan pakai hal-hal yang kecil-kecil untuk menjadi batu lompatan untuk melihat perkara yang besar. Mari kita belajar hari ini. Jangan hentikan aliran kuasa ilahi. Tetaplah berdoa, izinkan Allah bekerja di saat kita bergumul. Mungkin kita bergumul untuk pasangan hidup kita agar mengenal Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti jejak iman kita. Berdoalah. Tidak ada perkara mustahil, begitu banyak saya kenal. Waktu saya masih melayani 9 tahun di gereja pusat, ibu-ibu banyak menangis tentang suaminya yang belum bertobat. Dengan tekun ibu ini berdoa. Kadang-kadang disindir oleh suaminya. Kamu ke gereja terus. Makan sana dengan pendetanya. Dihabisin begitu. Sehingga saya harus bilang, tante, karena dia lebih tua dari saya masih muda. Tante, ngurangi sedikit tante, tetap layani suami dengan baik, tunjukkan sikap yang baik kepada suami. Dan suami-suami yang atos, yang keras tadi bertobat, bahkan lebih sungguh-sungguh. Saya kenal baik, orang-orang sekarang masih ada hidup juga. Yang tadinya sulit untuk diajak ke gereja, malah sekarang setia. Izinkan Allah bekerja, beri kesempatan. Kita punya akal. Kita punya tenaga, gunakan. Tapi di balik semuanya itu, izinkan Allah terlibat. Kalau toh sepertinya gagal, jangan putus asa. Tuhan bisa pakai hal itu untuk saudara bisa melihat ada jauh yang lebih hebat dari apa yang saudara harapkan lewat doa saudara. Yang kedua, bersinergi dengan Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah itu berkuasa, kita perlu bersinergi. Ya, tadi saya katakan angka 1. Masukkan angka 1, kita punya nilai. Dan kalau kita bersinergi dengan Allah, kita semua ditambah 0,000,000,000. Ini lebih dari 100 orang yang datang hari ini. Karena kami sudah menghitung kursi nomor-nomor. Ditambah balkon sudah ada lebih dari 100. Ditambah 100 nol. Angkanya dahsyat. Mari kita sadari. Dalam ayat 10, Yosua berperang. Tetapi sementara Yosua berperang dengan pasukannya, Musa, Harun dan Hur bersinergi juga. Karena ketika Musa angkat tangan, terbatas. Dia capek. Lalu ambil inisiatif, Harun adalah kakak Musa. Imam, Musa pemimpinnya. Hur itu siapa? Banyak penafsir berkata Hur itu adalah suami Miriam, kakaknya, tacinya Musa. Jadi masih bersaudara semua bertiga. Menopang tangan Musa sampai maghrib. Bayangkan tangan diangkat dipegang oleh mereka kiri kanan. Yosua menang terus sampai mengalahkan Amalek. Saudara, kekuatan dan kemenangan Israel hanya terletak dalam terus-menerus mendekati Allah dalam doa. Angkat tangan tadi. Iman dan ketaatan. Jadi ketika Musa berhenti berdoa, berhentilah aliran kuasa ilahi kepada umatnya. Di sini kita belajar bahwa prestasi bukan hanya ditentukan oleh sumber daya manusia SDM yang baik. Pemilihan strategi yang tepat. Dan perencanaan yang matang. Perlu ada campur tangan Tuhan dalam diri kita. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6, 9 bagaimana Tuhan katakan kamu adalah mitra, teman sekerja Allah. Ya, ada yang menanam,
Ada yang menyiram, ada yang berikan pertumbuhan. Mari saudaraku, kita belajar bersinergi dengan Allah. Jadi Allah memanggil kita untuk menjadi mitranya. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Karena kawan sekerja Allah perlu bersinergi. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Artinya apa? Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan Allah saja. Kita tidak hanya dipanggil untuk menerima berkat-berkat Tuhan, tapi juga kita diminta untuk bekerja sama dengan Tuhan. Satu sisi yang pertama kita belajar tadi, kita bisa menang atas pergumulan hidup kita. Kalau kita beri kesempatan Allah bekerja. Namun yang kedua, kita perlu belajar bagaimana kita bekerja sama dengan Allah, bersinergi. Jangan sendiri-sendiri dengan kekuatan, menyatu. Saudara, saya terusik dengan gereja di Medan. Saya punya teman melayani di sana. Dia heran. Gereja besar, satu gereja besar, pendetanya perempuan, orang Hokkien, Tionghoa Hokkien. Dia punya gereja cabang di Singapura juga. Jadi gereja ini isinya banyak jemaat Chinese. Ibu ini pernah saya dengar khotbahnya di Gajah Mada, diundang ke Semarang. Bahasa Indonesianya tidak begitu bagus. Tapi saya melihat gereja ini bertumbuh luar biasa. Kenapa? Sementara ibadah berjalan seperti ini. Di lantai ruangan serbaguna ada pendoa. Berapa pendoanya? 10 orang? 15 orang? Enggak. 100 orang lebih yang berdoa. Mereka korbankan waktunya bersinergi dengan Allah. Pendeta dengan jemaat sedang ibadah juga bersinergi dengan Allah. Mereka topang ibadah itu selama pujian firman Tuhan. Mereka topang terus. Habis itu baru mereka ikut ibadah selanjutnya, baru mereka ikut ibadah. Memang bersinergi dengan Allah butuh pengorbanan. Kadang-kadang kita ini sulit ya, bagi yang melayani musik misalnya. Kalau tidak bertugas musik ya enggak datang ibadah. Ya bagaimana kita bisa mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, menopang pelayanan untuk menyatu. Jujur saudaraku, kita perlu bersinergi dengan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, karena saya janji tidak boleh panjang-panjang. Dalam ayat 12-13 dikatakan tadi, maka penatlah, capeklah Musa. Ya, lalu Harun dan Hur menopang, perhatikan kata menopang. Menopang kedua belah tangannya. Sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Lalu dikatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Menopang, apa arti kata menopang? Menopang itu membantu. Menolong, menopang. Saudara, cepat atau lambat Musa pun merasa capek dan penat. Tidak ada yang namanya Superman. Film saja yang Superman. Yang ada super team. Karena itu kita perlu kalau ingin menang dari pergumulan hidup. Kita izinkan Allah bekerja, diberi kesempatan Allah bekerja. Yang kedua, kita harus bersinergi bekerja sama dengan Allah. Yang ketiga, kita harus bekerja sama dengan sesama kita. Jangan jalan dewe-dewe, jalan sendiri-sendiri. Ayo kompak, menyatu. Maka ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada kalanya Tuhan juga meminta kita berperan. Seperti Harun dan Hur. Untuk apa? Untuk menjadi penopang bagi orang lain. Karena itu kita tidak boleh egois dengan hanya mau ditopang. Inilah sifat anak-anak, maunya ditopang bukan menopang. Maunya dibantu terus. Enggan untuk menopang. Saudaraku yang saya kasih, pekerjaan Tuhan, kita lihat dari sisi gereja dulu. Pekerjaan Tuhan membutuhkan kerjasama satu tim yang solid. Kalau kita lihat sepak bola, dalam permainan sepak bola, ya tidak bergantung pada 1-2 orang pemain. Namanya tim, kesebelasan. Walaupun ada pemain kunci. Pemain kunci yang menentukan aliran serangan atau pertahanan.
Tetapi kalau pemain lainnya tidak mendukung, misalnya kita datangkan jagoan dari Brasil atau Argentina. Jagoan, tetapi yang lainnya nggak mendukung, yang nggak bisa menang. Bahkan pemain bola butuh supporter. Butuh penonton yang memberikan support, mendukung, menopang. Sehingga mereka semangat main. Nah dalam pekerjaan Tuhan seperti itu, jujur aja, saya bukan apa-apa, I'm nothing. Saya bukan apa-apa, kalau tidak dibantu oleh saudara. Saya punya beban hanya dalam hal rohani, dalam pelayanan penggembalaan. Kalau tidak ditopang oleh tata kelola. Contoh aja, tadi saya telepon mungkin Ibu Lili tadi kaget. Saya telepon lagi sementara pengumuman. Mendengung sound system. Wah, ini yang di luar yang ikut online terganggu sekali. Sementara bagian mixer nggak peka. Pada pemusiknya sudah bagus, andalan semua tadi yang main. Tetapi soundnya nggak mendukung. Artinya kita nggak bisa sendirian. Tidak ada namanya Superman, yang ada super team. Bekerja bersama-sama. Tim yang sulit. Mari kita wujudkan kebersamaan kita. Ada keterbukaan, ada kepercayaan. Sehingga tidak saling curiga-mencurigai, saling mengisi, bukan menguras. Saling berbagi, bukan monopoli. Saling mengasihi, bukan menguasai. Ingin mengatur orang saja. Perintah, bukan begitu. Tim. Seperti Harun, Hur, dan Yosua. Musa nggak ada apa-apanya. Ya, walaupun dia bergantung pada Tuhan, perlu kerjasama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi ini kita sangat membutuhkan kehadiran orang lain untuk menguat dan menopang. Jujur, saya rindu hari Rabu sebanyak ini yang ibadah menara doa. Kita topang teman-teman kita, seringkali saya nangis. Kami dukung dalam doa tapi nggak mau ikut berdoa bersama-sama di gereja. Tujuannya menara doa, mari kita jadikan sebuah kubu doa, berdoa untuk teman kita yang sedang bermasalah. Doa bisa mengubah situasi keadaan. Tapi kesadaran kita enggak, kita cuma mau kalau toh ke gereja hari Minggu aja. Cobalah ada kesadaran besok Rabu datang berdoa. Pak Didit menyampaikan tentang raksasa. Kita saling berdoa. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10 mengatakan apa? Tidak usah dibacakan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Itu terjadi di Korea Selatan. Seorang ibu dalam kondisi perang waktu itu. Konflik dengan Jepang. Seorang ibu yang hamil tua, dia berusaha untuk lari dari desanya untuk mengungsi ke tempat perumahan misionari orang Amerika. Tapi suasana salju yang begitu beratnya. Apa yang dia lakukan? Dia sudah tidak tahan, sudah waktunya melahirkan. Dia melahirkan, ini kisah nyata bukan dongeng. Dia melahirkan kondisi dingin suhu. Saya pernah merasakan suhu di bawah 0 di Korea Selatan. Dinginnya minta ampun. Karena demi untuk keselamatan bayi yang baru lahir. Dia ambil kain, dia bungkusin anaknya. Terus dibungkus sampai anaknya melalui kehangatan. Lalu suami istri misionari ketika berjalan melihat sosok mayat seorang wanita. Saudaraku, yang tidak lain adalah ibunya dari anak ini. Dan anak ini kondisinya juga dalam gawat karena kedinginan juga. Walaupun dia dibungkus dengan pakaian ibunya. Ibunya mati dengan telanjang. Ada lagi kisah di Korea Selatan. Sambil intinya saja, terjadi pengungsian. Dan ada seorang yang butuh pertolongan. Lalu ada inisiatif temannya menolong.
Seorang kakek kok tidak salah ceritanya. Terus ditindih, dipeluk terus. Bapak tua ini menggigil. Dia juga dalam kondisi gitu. Terus dia peluk sampai ada kehangatan berdua. Apa yang terjadi? Teman-teman lain mati semua kedinginan. Mereka berdua selamat. Kita belajar ya, jangan egois ya, jangan mikir diri sendiri. Kita butuh orang lain yang bisa menopang kita. Sekalipun merasa lelah dan penat, tapi bila ada yang menopang, maka musuh pasti dapat dikalahkan. Karena itu firman Tuhan menasihi kita untuk saling menopang. Dan saling menguatkan antara saudara seiman. Galatia 6 ayat 2 mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saling menolong. Betapa indahnya kehidupan ini apabila kita mau saling menopang satu sama lain. Sebagai konklusi, marilah kita berefleksi sejenak. Mengoreksi kembali hati, pikiran, dan penglihatan kita. Sebenarnya bukan masalah kecil atau masalah besar yang sering membuat kita jatuh dan gagal. Tetapi yang membuat kita gagal, cara kita melihat, cara kita menghadapinya yang kurang tepat. Karena itu cara pandang, perspektif kita yang menentukan keberhasilan kita. Apa itu? Izinkan Allah bekerja. Beri kesempatan Allah bekerja. Bersinergilah dengan Allah. Bersinergilah dengan sesama. Pemain keyboard sendiri tidak menghasilkan permainan indah. Tapi ketika berkolaborasi, menyatu satu tim yang kuat. Begitu indah. Touch yang ada di keyboard ini kalau hanya satu nada do tidak menghasilkan harmoni sebuah lagu yang indah. Tapi ketika nada-nada itu menyatu menghasilkan sebuah lagu. Masalah yang kecil dapat membuat kita gagal apabila kita hanya fokus pada masalah itu. Dan cenderung membesar-besarkan masalah yang tadinya kecil itu. Apalagi kalau masalahnya memang besar dan berat. Yang kecil aja digede-gedeki. Saudara, dalam rutinitas hidup ini sediakan waktu untuk menenangkan hati kita. Berdiam dirilah dan belajar mengenal Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Saya begitu yakin ada banyak pengalaman. Walaupun kita sering tidak setia, namun Tuhan setia memelihara kita. Ada amin? Walaupun kita sering tidak setia, tapi Tuhan setia memelihara saudara dan saya. Karena itu beri kesempatan Tuhan Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya. Bersinergilah, mari kita menyatu. Jangan sendiri datang pada Tuhan, menyatu. Bersinergilah Allah. Dan marilah kita menyatu bersama-sama bergandengan tangan. Saudaraku yang saya kasih, saya tutup dengan satu lagi. Dapat inspirasi, saya ingat di tempat karantina isolasi orang sakit kusta. Menarik. Yang seorang tidak punya tangan dua-dua tapi punya kaki. Bisa berjalan tapi tidak bisa memegang. Yang seorang enggak punya kaki tapi punya tangan. Yang menarik misionari ketika melihat, dia tuliskan dalam kisahnya itu. Ketika melihat mereka berdua bersinergi. Yang punya kaki gendong yang punya tangan. Lalu apa yang terjadi? Sambil berjalan mereka memasukkan bibit, menanam tanaman. Bisa bayangkan yang punya kaki nggak punya tangan untuk menanam. Berat. Tapi karena satu teman yang punya tangan, nggak punya kaki, saling menopang. Mari saudara, di tengah-tengah terpuruknya situasi yang ada saat ini. Marilah kita bersama-sama. Seberat apapun masalah yang kita alami, kita yakin bahwa Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang pada Tuhan.